Selamat pagi jemaat yang terkasih. Shalom. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Advent ketiga saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Ibu Francis Makatipu Kambai dan iringan musik oleh Bapak Mardi Kale. Shalom. Dalam kesempatan ini kami umumkan juga nama-nama calon majelis dan fungsionaris Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost masa jabatan 2023 sampai dengan 2027 yang akan diteguhkan nanti dalam perayaan Natal Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost tanggal 25 Desember yang akan datang. Akan saya sebutkan saja supaya bisa kita kenal semua. Saya sendiri Rensi Pikau 5, Gunarso Hutauruk, Lydia Saetapi, Susan Aipasa Gerungan, Aprilia de Rover, Tante Wilatul, Andre Saetapi, Avi Saetapi da Costa, Bapak Norman Aipasa, Sandra Klein da Costa, Bianca Hetari Lohena Pesi, Jessica Tisha Aipasa, Foni de Vogel, Jeffrey Tanahatu, dan Ibu Yoli Tanahatu Warela. Demikian. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah GPN saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu NKB nomor 53 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tema ibadah kita pada hari ini sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Sinode, perlengkapilah kami untuk kedatangan Yesus Kristus. Dan sesuai dengan tema, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1.
Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, marilah kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni salah dan dosa kita, serta menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Surat Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8 yang berkata demikian, iman dan hikmat.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 401 ayat 1. Silakan duduk. De kinderen mogen nu naar de kindernevendienst. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, hari ini di Minggu Advent yang ketiga, kami datang bersama-sama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini, untuk beribadah kepadamu. Mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kiranya hari ini boleh membawa suatu kebahagiaan dan sukacita serta berkat dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah kami yang hidup, yang selalu menjaga dan memelihara kami setiap hari. Almachtige God, Vader in de hemel, op deze derde advent komen we hier tezamen als broeders en zusters in Jezus om u te dienen. We danken u voor uw
bescherming in ons dagelijks leven. Opdat wij hier in uw huis samen mogen komen. Want u bent onze levende Vader, die op ons allen elke dag bewaakt. Dank u, Vader, voor uw goedheid, voor uw genade en zegeningen. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Tuntun dan bimbing kami semua, baik hamba-Mu dan juga jemaat-Mu yang hadir di sini maupun yang berada di rumah. Tuntun kami semua dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti perkataan firman-Mu pada hari ini. We gaan zo de Bijbel lezen en overdenken. Begeleid ons allen met uw Heilige Geest, Vader, zowel uw gemeente die hier aanwezig zijn, ook als de gemeente die in hun huis zitten. Begeleid ons allen met de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij uw woord goed mogen begrijpen. Dit bidden wij en vragen wij allen in de naam van Yesus Kristus onze Heer. Amen. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup, karena pemeliharaannya, berkatnya dalam kehidupan kita semua. Kita boleh beribadah lagi di rumah Tuhan dengan
penuh sukacita. Wij zijn dankbaar aan onze God dat Hij ons begeleidt en beschermt, opdat wij hier ook samen aanwezig mogen zijn om Hem te dienen. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, Yesaya 35 merupakan salah satu karya sastra Nabi Yesaya. Arti kata sastra, saya googlen ya, tanya ke Om Google apa arti kata sastra. Itu adalah suatu tulisan atau karya literatur yang mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Karya sastra adalah karya yang biasa dituangkan atau disajikan dalam bahasa yang indah dan tertata, yang rapi, tersusun. Contohnya seperti puisi, prosa, novel, ya, cerita, drama, dan lain sebagainya. Nah, kita telah membaca Yesaya 35 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Di situ berisi kata-kata puitis yang sangat kuat untuk menghibur orang-orang buangan Yahudi, Israel, yang pada waktu itu berduka, yang kehilangan bait sucinya, kehilangan tanah dan kedaulatan mereka. Nah, penderitaan bangsa Israel, bangsa Yahudi ini tercermin di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, seperti dalam ayat ketiga, dalam tangan yang lemah, lutut yang lemah. Ayat keempat, hati yang takut, penglihatan yang gelap. Ayat kelima, pendengaran yang terbatas. Ayatnya yang kelima juga, serta tubuh yang remuk dan lidah yang keluh. Ayat 6. Nah, kesatuan atau susunan sastra yang dibangun dalam Yesaya 35 ini benar-benar diliputi keputusasaan dan keletihan. Kemampuan mereka untuk bergerak di dunia itu telah berkurang karena mereka dibuang ke tanah Babilonia. Orang-orang buangan ini merasakan duka cita di dalam tubuh mereka. Ya, kalau kita juga masuk penjara, ya, dikurangi batas gerak kita, tentu ada duka cita di dalam tubuh kita, menderita. Tapi kabar baik adalah Allah Yakub tidak akan pernah membiarkan umatnya yang putus asa. Kesedihan mereka akan berakhir dan suatu hari nanti tubuh yang sakit itu akan menemukan kehidupan baru di dalam Tuhan. Tebusan Tuhan akan kembali dan datang di Sion dengan nyanyian. Sukacita kekal akan ada di atas kepala mereka. Mereka akan memperoleh sukacita dan kegembiraan, dan duka cita serta keluh kesah akan lenyap. Kita telah baca itu dalam ayatnya yang ke-10. Lidah-lidah yang bisu akan dilepaskan untuk menyanyikan lagu-lagu sukacita dan kebebasan. Lutut-lutut yang tadinya lemah akan secara alami bisa berjalan lagi ke Gunung Sion. Hati yang gelisah akan memandang masa depan dengan iman, pengharapan dan keberanian, sementara kesedihan dan keluh kesah akan lenyap. Itu yang disampaikan di dalam pembacaan kita oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, dalam bagian Yesaya 35 ini, penebusan disajikan dalam istilah penciptaan. Nah, tema umumnya adalah bahwa tempat-tempat yang sunyi dan kering akan diubah menjadi seperti surga. Mereka yang tinggal di lingkungan padang pasir dapat menghargai kekuatan air yang mengubah padang pasir. Pada malam hari bahkan sedikit hujan pun dapat mengubah gurun yang kering menjadi suatu lanskap, suatu pemandangan
ciptaan yang semarak. Namun puisi Yesaya jauh melebihi suatu efek alami seperti air di padang pasir. Ciptaan itu sendiri akan bersorak-sorak, bergembira dan bernyanyi dalam ayat 1 dan 2. Pujian ciptaan bergabung dengan pujian manusia sebagai pengakuan atas karya Allah yang luar biasa. Beginilah sepertinya suatu karya sastra yang bertuliskan kata-kata puitis. Nah, teks ini secara tiba-tiba menyapa para pendengarnya, saudara dan saya, memberikan mereka sebuah tugas untuk memberikan seperti yang memberitakan seperti yang tertuang atau tertulis dalam ayat yang ketiga dan 4, memperkuat tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang lemah. Katakanlah kepada mereka yang hatinya cemas, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Disinilah Allahmu, Dia akan datang dengan pembalasan yang dahsyat. Ia akan datang dan menyelamatkan kamu. Saudara-saudara, seperti banyak teks lain di dalam Yesaya, dalam kitab Yesaya, khususnya dari pasal 40 sampai 55, Yesaya 35 ini menghadapi rasa takut dengan janji. Inilah Allahmu. Ia akan datang dengan pembalasan. Ia akan datang dan menyelamatkan engkau. Jadi dengan beralih ke orang kedua, sang nabi tidak membiarkan apapun terlewatkan dan memastikan para pendengarnya supaya tahu bahwa pesan ini adalah untukmu, untuk kita. Jadi tidak hanya untuk bangsa Israel dalam pembuangan, yang dalam kesedihan, dalam kedukaan, tapi ada satu janji daripada Allah. Nah, puisi ini lebih lanjut mengkonkretkan atau membuktikan pesan dengan mengganti pendengarnya untuk memberikan berita singkat ini bagi mereka yang lemah hatinya dan meminta mereka untuk memperkuat pesan yang tercantum di dalam pembacaan kita pada hari ini. Penebusan membuka dunia dengan cara yang baru dan indah di dalam ayatnya yang kelima. Jemaat Tuhan yang kekasih, lingkungan yang tadinya tidak bersahabat diubah menjadi tempat yang tidak hanya dapat dihuni tetapi juga mendukung kehidupan. Ciptaan lama dan baru saling berhadapan dalam hal hidrasi dan kekeringan. Sepertinya air di padang belantara, sungai-sungai di padang gurun, kolam-kolam pasir yang menyalah dan lain sebagainya. Ayat 6 dan 7 diceritakan di sana. Pekerjaan Allah di padang gurun mengingatkan kita akan pengembaraan bangsa Israel di masa lampau dari Mesir ke Kanaan. Kemudian seperti halnya sekarang, Tuhan berjanji untuk menemani Israel di padang gurun dan memastikan peralihan mereka dari perbudakan ke tanah pusaka. Di dalam ayat 8 sampai 10, di situ kita diingatkan tentang konteks pembuangan, di mana Yesaya ini dalam pasal 35 ini dengan sangat tepat berpuncak pada kepulangan bangsa Israel ke tanah perjanjian, ke tanah mereka sendiri. Saudara-saudara jemaat, pembacaan ini atau teks yang sudah kita baca pada hari ini tidak memberikan rincian tentang lokasi yang tepat dari jalan tersebut, jalan untuk menuju kepulangan ke tempat, ke tanah mereka, dan juga tidak penting hal itu.
Yang penting dari jalan suci yang digambarkan di dalam Yesaya 35 ini adalah kenyataan bahwa jalan itu pada akhirnya akan menuju ke Sion dan akan bebas dari ancaman terhadap kehidupan manusia. Meskipun orang mungkin tergoda untuk percaya bahwa jalan suci pasti merupakan suatu jalan yang sempit, penuh dengan jebakan, parit dan jalan keluar yang sulit. Namun tidak demikian di dalam Yesaya 35. Bahkan jalan itu digambarkan sebagai suatu jalan yang lebar dan mudah dilalui, sehingga orang yang bodoh pun dapat berjalan di atasnya tanpa rasa takut untuk tersesat. Ayat 8. Jadi ayat-ayat seperti di dalam Yesaya 35 ini sebagai renungan kita dalam masa Advent ini menawarkan bagi kita suatu kesempatan yang luar biasa untuk mengingatkan kita sebagai jemaat bahwa melalui iman kita kepada Kristus, kisah Israel telah menjadi kisah saudara dan saya juga. Jadi kisah pendengar sudah menjadi kisah dari pendengar Yesaya 35 ini. Orang-orang Kristen termasuk dalam kisah epik. Epik merupakan suatu kisah yang menceritakan tindakan heroik dan peristiwa penting secara historis yang memang benar-benar terjadi, yang digerakkan oleh janji, ketaatan, penghakiman, dan penebusan. Saudara-saudara, Tuhan menjanjikan jalan baru yang kudus bagi Israel yang akan membawa mereka keluar dari perbudakan di Babel menuju masa depan yang baru bagi Yehuda, bagi Israel. Nah, interpretasi Kristen tentang pembuangan dan penebusan pasti akan terlihat berbeda dengan kehidupan bangsa Israel yang pada masa lampau. Namun demikian, hari-hari kita juga dipenuhi dengan murka dan penghakiman Allah, seperti yang disampaikan oleh Mazmur Daud di dalam Mazmur 90 ayat 7 dan 2 sampai 12. Jadi setiap hari kita menyimpang dari ketaatan kepada Allah dan masuk ke dalam dosa, ke dalam kuasa maut dan iblis. Nah, pengakuan kita bahwa kita masih terikat oleh dosa dan kita tidak dapat membebaskan diri kita sendiri. Kita membutuhkan air setiap hari di padang gurun untuk menguatkan lutut kita yang letih dan memperbaharui iman kita yang goyah. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, dengan tema ibadah kita di Minggu Advent yang ketiga ini, perlengkapilah kami untuk kedatangan Yesus Kristus. Kiranya renungan dari Yesaya 35 ini semakin menguatkan iman kita agar kita semakin dekat dengan Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan pengharapan kita di dunia ini. Bahwa Yesus telah datang ke dunia ini untuk membawa keselamatan bagi setiap orang yang tetap setia sampai akhir zaman. Amin. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 106. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh, Roh penghibur sudah datang tinggal dalam
Allah, sungguh ajablah, dan hatiku pun lega dalam badai lautan, nanti ombak akan reda. Jemaat yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup di yang. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat, dan doa ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di Minggu Advent yang ketiga ini. Firman-Mu yang senantiasa akan memberikan kekuatan dan keteguhan dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, bahwa Dialah yang Engkau telah utus sebagai anak-Mu yang tunggal untuk membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa yang penuh dengan duka cita, yang penuh dengan kelemahan. Seperti janji-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, bahwa mereka akan kembali ke tanah Sion. Demikian juga kehidupan kami sebagai orang Kristen di saat ini. Di tengah-tengah pergumulan dan pengharapan kami di dunia ini, kami mempunyai Tuhan Yesus yang akan selalu menuntun kehidupan kami setiap hari, agar supaya kami boleh menjalani kehidupan ini di jalan yang Engkau kehendaki, sampai kami boleh kembali ke tanah yang Engkau, ke tanah atau tempat yang Engkau sudah janjikan bagi setiap orang yang percaya, yaitu bersama-sama dengan Bapa di sorga. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun dan membimbing kami di dalam kehidupan kami di minggu-minggu atau di hari-hari yang terakhir di tahun 2023, dan biar kiranya juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dituntun untuk memasuki kehidupan kami yang baru di tahun 2024. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan biar kiranya juga kami mau berdoa bersama-sama dengan jemaat-Mu di sini untuk gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia yang telah Engkau utus
untuk memberitakan kabar sukacita bagi semua orang yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa-bangsa di dunia. Kiranya Roh Kudus-Mu juga yang akan berkuasa menuntun seluruh aparat pemerintahan dari bangsa-bangsa yang tersebar di dunia ini, supaya dengan akal dan kebijaksanaan yang berasal daripadamu, mereka berusaha untuk menciptakan kesatuan dan persatuan, kesejahteraan dan kemakmuran, bahkan perdamaian di dalam dunia ini. Supaya kasih Kristus boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami hidup dan berada. Kami berdoa juga untuk pergumulan dunia, peperangan, bencana alam, kekerasan, ketidakadilan, untuk anak yatim piatu, janda dan duda, dimanapun mereka berada, biar kiranya kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu menjaga dan memelihara mereka, agar supaya di tengah-tengah kesulitan hidup mereka, mereka boleh dikuatkan. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat yang sakit dan yang juga berada di dalam proses pemulihan. Khususnya kami berdoa untuk saudara kami Steve De Freitas, Ibu Gio Mokhtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Ade Marpaung, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak John Irawan, Bapak Adrian Sumampau, Bapak Wilmo Start, Bapak Andre Sahitapi, jemaat juga yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatannya dan kami tidak sebutkan namanya. Tuhan berkati kiranya perawatan dan pengobatan yang mereka harus jalani sampai saat ini, dan kami percaya Engkau akan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang selalu hanya bersandar kepadamu. Karena hanya di dalam Kristus ada kesembuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, khususnya untuk Bapak Chris De Freitas, Bapak Jack Sahertian, dan ulang tahun perkawinan dari Bapak John dan Ibu Dewi Irawan. Saudara-saudara kami yang juga berulang tahun dan kami tidak sempat sebutkan namanya, Tuhan berkati kiranya kesukacitaan mereka dengan ketambahan usia setahun, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Biar kiranya kasih Kristus, anugerah dan berkat-Mu akan selalu mewarnai kehidupan mereka setiap saat. Kami juga mau berdoa untuk gereja Perki Nederland, Ketua Umum Sinode Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga, dari hamba-hamba-Mu ini, juga untuk para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPN beserta keluarga mereka. Tuhan jaga dan pelihara dengan kuasa dan kasih Roh Kudus-Mu, supaya gereja Perki di negeri Belanda beserta dengan hamba-hambanya, pendeta, para majelis, boleh selalu menjalankan tugas pelayanan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat dan jemaat GPN di setempat, baik di Almere, Amsterdam, Zuidoost, Arnhem, Gelderland, Voorburg, dan Zwolle. Tuhan kiranya juga akan selalu menyertai kehidupan kami semua jemaat-Mu, agar supaya kami juga boleh menjadi alat-Mu, boleh menjadi saksi dan saluran berkat bagi sesama untuk kemuliaan dan hormat daripada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk pembentukan majelis pelayan di GPN Amsterdam Zuidoost yang nama-namanya tadi sudah dibacakan. Tuhan kiranya
juga akan menuntun dan membimbing calon-calon daripada hamba-hambamu ini akan bekerja melayani jemaatmu. Kiranya juga mereka boleh diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan anugerah dan berkat serta kasih-Mu, supaya pelayan-pelayan-Mu yang telah bersedia untuk bekerja di ladang Tuhan boleh selalu mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Tuhan Bapa di surga, ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu. Kami juga sangat bersyukur dan berterima kasih untuk hamba-Mu Bapak Mardi yang selalu setia untuk mengiring lagu-lagu di dalam ibadah GPN di Amsterdam Zuidoost. Berkati hamba-Mu ini beserta keluarganya, supaya dia juga selalu dikuatkan dan diberi kemampuan untuk tetap membawa permainan musiknya dalam puji-pujian hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Kami serahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami masuki nanti ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biar kiranya Engkau senantiasa menuntun dan membimbing kami siang dan malam hari di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Dan biar kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu menjauhkan kami semua dari mara bahaya maut dan sakit penyakit, sehingga kami boleh menikmati hari-hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, dan kami boleh kembali datang menghadap hadirat yang kudus di rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. Inilah doa, syukur dan permohonan kami Bapa yang selalu kami bawa, hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan ke-8 yang kita akan bacakan secara berganti-gantian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan dalam kewajiban. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 281 ayat 1, 2 dan seterusnya.
Mari kita bersama-sama berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini dan biarlah semua ini membawa berkat. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Marilah kita berdiri dan kita menyanyikan lagu penutup dari nyanyian Kidung Baru 128. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh
gezegende zondag. Satu sitten, Shalom. Akan dibacakan warta jemaat hari Minggu 17 Desember 2023. Pertama-tama atas nama Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Kambey yang telah memimpin ibadah pada hari ini, dan juga kepada pianis kita Bapak Mardi Kale. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini nanti siang akan diadakan perayaan Natal Gereja PRK Nederland di Zwolle, bertempat di Gedung De Brink dengan alamat Brink 13 di Zwolle, dan akan dimulai jam 2 siang. Sekiranya ada waktu bisa mampir ke sana. Kemudian pada hari Minggu 24 Desember tidak ada kebaktian, sebab kita akan merayakan Natalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pada pukul 4 sore. Pemimpin ibadah adalah Ibu Ida Anariaurike Patinama dan akan bertempat di gedung gereja De Nieuwstad Amsterdam Zuidoost. Pada kebaktian ini juga akan dilakukan peneguhan badan pengurus atau majelis yang baru periode 2023-2027. Untuk ini sekali lagi saya umumkan nama-nama calon-calon majelis yang akan menjabat masa jabatan itu adalah: pertama, saya sendiri Rensi Pikau 5, Bapak Gunarso Hutauruk, Ibu Lydia Saitapi, Ibu Susan Aipasa Gerungan, Ibu Aprilia Derover Kaicili, Tante Wilatul, Bapak Andre Saitapi, Ibu Afi Saitapi da Costa, Bapak Norman Aipasa, Ibu Sandra Klein, Ibu Bianca Lohena Pesi, Ibu Jessica, Ibu Tisha Aipasa, Ibu Foni de Vogel, Bapak Jeffrey Tanahatu, dan Ibu Yoli Tanahatu. Sekian mereka akan membantu Gereja PRK Nederland Amsterdam Zuidoost di masa yang akan datang. Kemudian ibadah tutup tahun 2023 akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 pada pukul 5 sore. Pemimpin ibadah adalah Ibu Ida Anariaurika Patinama, bertempat di gedung ini De Nieuwstad, dan pada kebaktian ini akan diadakan juga perjamuan kudus. Kolekte dan iuran ibadah maupun persembahan Natal dapat Anda kirimkan pada gereja PRK setempat, dan bagi gereja PRK Amsterdam Zuidoost dapat mengirim pada rekening seperti tertera di atas. Terima kasih sebelumnya atas sumbangannya. Sekian warta jemaat, dan sebelumnya juga kita ada bingkisan Natal untuk Ibu Francis Kambey. Di akhir tahun ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Ibu Francis kepada jemaat Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Kami undang Ibu Francis maju ke depan. Ada sedikit, ada bingkisan dari kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih. Kita juga ada sedikit bingkisan untuk yang berulang tahun. Bapak Chris de Vreites hari ini tidak hadir, tapi boleh kami undang Ibu Inge ke depan untuk mengambil bingkisan kado ulang tahun. Titip salam untuk bayi besar. Selamat ulang tahun untuk Bung Kris. Panjang umur. Juga untuk yang berulang tahun, hari ulang tahun pernikahan, Bapak John Irawan dan Ibu Dewi Irawan. Terima kasih, kami ucapkan selamat. Semoga langgeng terus sampai tahun berikutnya. Inilah pasangan suami istri. Selamat, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati ya.
Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya, sekian Warta Jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.